Kemudian bandingkan output dengan jaringan dengan target. Jika output tidak sama, maka akan dilakukan perubahan bobot. Ini yang membedakan. Kalau perhitungan tadi, itu saya sudah mengeset bobotnya. Nah, untuk perseptron, tidak bisa ngeset. Kita harus mencari bobotnya. Oke. Kemudian ketika ada perubahan bobot, maka lakukan iterasi sampai semua pola memiliki output jaringan syaraf dengan target atau iterasi yang sama. Gitu. Oke. Sekarang kita lakukan proses perhitungan bobot menggunakan metode perseptron untuk logika N. Nah, berapa ini sekarang bobotnya? Itu pertanyaannya ya. Ini ada 2 data, berarti nanti B1 berapa, B2 berapa. Tadi sudah ada setnya, bukan ya. Sekarang kita mencari. Pertama, inisialisasi ya tadi ya. Inisialisasi kita buat W1, W2, 0. Learning rate 1, bias 0, maksimal epoch 10. Epoch itu apa sih? Epoch itu iterasi. Fungsi aktivasinya undak biner. Kita mulai epoch pertama untuk data pertama. Untuk yang pertama, ingat tadi kita punya bobot biasnya 0. Datanya ini dari sini ya. Targetnya 0 dari sini. Kita hitung Y-in sekarang. Berarti kan gini. Nah, Y-in itu sini. Y-in itu adalah jumlahan dari X dan Y. X, Y. Tambah, kalau pakai perseptron itu ada bias. Di sini ada bias. Nah, rumusnya gini. Dijumlahkan ya ini. Hasilnya 0. Nah, kalau 0 kena sinyalnya 0, maka berarti Y-nya 1. Kenapa? Ingat, tadi fungsi aktivasinya biner. Gini, sret. Gitu ya. Ini Y-nya 1. Targetnya berapa? 0 kan? Sama enggak? Ini. Tidak. Berarti akan ada error. Kalau error berarti bobotnya salah. Berarti bobotnya harus diupdate. Dengan cara bagaimana? Cari selisihnya. Nah, errornya ini. Hitung W baru dan bias baru. Menggunakan rumus ini. W lama ditambah learning rate kali error kali X1-nya. Dari sini kita dapat bobot baru dan bias baru. Yeah. Jadi yang ini kita update. Okay. Epoch 1, masih epoch 1 ya. Data kedua. Dengan datanya 01, bobot dan bias baru, targetnya 0. Kita lakukan Y-in, masukkan dulu, seret. Ketemu Y-nya 0. Samakah ini? Sama. Kalau sama, berarti tidak perlu perbaikan bobot. Yuk lanjut ke data ketiga. Epoch 1, data ketiga. Berarti datanya 1, 0, bobotnya terakhir ini. Targetnya 0. Dari mana sih? Dari sini ya. Hitung Y-in. Ketemu 0. Sama? Karena sama, maka tidak perlu perbaikan bobot. Lanjut ke data keempat. Data keempat, ini datanya. Bobot terakhir ini, targetnya adalah 1 sekarang dari sini. Hitung Y-in, ketemunya 0. 0 sama nggak sama 1?
Beda ya. Berarti kalau beda, hitung error. Karena beda ada error, berarti update bobot. Caranya sama dengan data 1 tadi. Oke, bobotnya sekarang terupdate. Karena masih ada error, maka kita lanjutkan ke epoch berikutnya. Epoch 2. Oke. Epoch 2 data pertama. Data pertama ini ya, slide. Bobot terakhir ini. Targetnya 0. Oke, masuk Y1. Y1-nya 1. Y output-nya 1. Sama nggak dengan ini? Oh, nggak sama. Nggak sama berarti hitung error dan update bobot. Ketemunya adalah ini. Lanjut ke data kedua. Datanya 01. W-nya yang barusan tadi diupdate. Targetnya 0. Oke. Kalau kita masukkan, Y output-nya adalah 1. Sama nggak? Enggak. Berarti hitung error. Ketemu bobot baru. Data ketiga 10 dengan ini. Kalau kita masukkan, kita summation, hasilnya 0. Y sama. Kalau sama berarti tidak ada yang terjadi. Masuk data keempat. Ini targetnya ini. Kalau masuk ke perhitungan, Y-nya 0. Karena beda dengan ini, maka update bobot. Ketemu bobotnya ini. Masih error, berarti kita lanjut ke epoch selanjutnya, epoch 3. Epoch 3, datanya kembali ke data 1, bobot baru. Outputnya 0. Karena sama dengan ini, oke, kita lanjut ke data kedua. Data kedua, bobot terakhir, target 0. Masukkan penjumlahan, hasilnya 1. Tidak sama, berarti hitung error. Dapat bobot kedua. Lanjut ke data ketiga. Data ketiga, ini, bobotnya ini, targetnya ini. Kalau kita masukkan, Y-nya 1. Lagi-lagi tidak sama, berarti kita update bobot. Ketemunya ini. Data keempat, ini 1, bobot yang barusan terakhir, targetnya. Ketemu Y0. Masih ada error, berarti ada update bobot. Karena tadi di akhir epoch 3 itu masih error, maka akan kita lanjutkan ke epoch 4. Apakah epoch 4 berhenti? Coba kita lihat data selanjutnya. Ternyata masih ada error. Nah, sampai tidak ada error itu kapan? Sampai semuanya data ke 0 sampai data ke data ke 1 sampai data ke 4, kalau kita masukkan itu tidak ada error. Nah, itu akan berhenti. Atau sampai maksimal epoch. Maksimal epochnya berapa tadi? 10. Ya, berarti 10 kali iterasi gitu ya. Kita mencari bobot. Oke. Nah, sekarang kalian coba lanjutkan epoch tadi sampai berhenti. Nah, sampai berhenti. Oke. Itu ya. Tulis perhitungan kalian ya di kertas, kalian foto, kalian tunjukkan ke saya. Nah, gitu. Oke. Selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan, silakan